Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Raja Multi Convocation Adiman dan Sri Rizky Hayati akan membahas mengenai saham dan nilai saham. Langsung saja pada slide pertama, kelas saham perusahaan. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa atau common stock. Untuk menarik investor potensial lainnya, saham yang diperlukan yaitu saham preferen atau preferred stock. Saham preferen memiliki hak prioritas dari saham biasa, yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi, saham preferen umumnya tidak mempunyai hak veto seperti yang dimiliki oleh saham biasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas saham preferen terlebih dahulu. Nah, saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan hybrid antara obligasi bond dan saham biasa. Kenapa disangkut pautkan pada obligasi bond? Karena saham preferen dapat memberikan pendapatan tetap berupa bunga obligasi atau kupon. Saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi bond. Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak seperti yang telah dijelaskan pada slide pertama. Oleh karena itu, saham preferen dianggap mempunyai karakteristik di tengah-tengah antara bond dan saham biasa. Nah, di sini terbagi atas dua lagi, yaitu adanya keunggulan saham preferen dan kelemahan saham preferen. Yang pertama, keunggulannya yaitu punya hak klaim terhadap aset dan seluruh kekayaan aktiva perusahaan. Dan yang kedua, punya hak yang didahulukan dalam pembagian dividen. Dan kelemahannya yaitu sulit diperjualbelikan. Yang kedua, dalam menentukan jajaran manajemen perusahaan hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan tambahan. Nah, pada slide ini, dalam hal terburuk, jika suatu perusahaan mengalami likuidasi, maka prioritas pertama diberikan kepada pemegang obligasi, di mana perusahaan harus menyelesaikan terlebih dahulu utang-utang perusahaan. Kemudian prioritas selanjutnya diberikan kepada pemegang saham preferen. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan hybrid antara obligasi bond dan saham biasa. Hak pemegang saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Sedangkan pemegang saham biasa menjadi prioritas terakhir dalam pengembalian investasi jika terjadi likuidasi. Secara natural, konseptual instrumen obligasi dan saham tidaklah sama, sehingga membawa konsekuensi berbeda dalam hak dan kewajibannya. Obligasi lebih ditekankan aspek sebagai hutang perusahaan, sementara saham sebagai aspek kepemilikan perusahaan, sehingga tidak sama di dalam pengaturan dan turunannya. Namun, jika dilihat pada saat perusahaan mengalami likuidasi, hak pemegang obligasi lebih didahulukan untuk diselesaikan dan selanjutnya baru hak pemegang saham di perusahaan tersebut. Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk memberikan beberapa alternatif yang akan menguntungkan baik bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen. Beberapa macam saham preferen telah dikeluarkan untuk keuntungan bagi investor dan bagi perusahaan. Yang pertama yaitu floating atau adjustable preferred stock atau ERP, dan yang kedua yaitu callable preferred stock, yang ketiga convertible preferred stock. Nah, pada penjelasan convertible preferred stock, untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa, dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan pada perusahaan. Selanjutnya yaitu callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai sahamnya. Yang ketiga yaitu floating atau adjustable preferred stock atau ERP. Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill Treasury bill. Saham preferen tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas atau uang.
Nah, selanjutnya saham biasa. Saham biasa yaitu surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak. Hak pemegang saham biasa yaitu adanya hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi, itu termasuk hak kontrol. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini, retainer earnings, merupakan sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. Keputusan perusahaan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen. Semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Pemegang dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. Selanjutnya yaitu hak preemptif. Hak preemptif ini merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru sehingga persentase pemilikannya tidak berubah. Nah, selain saham biasa dan saham preferen, ada yang disebut dengan namanya saham treasury. Saham treasury adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Alasan perusahaan untuk membeli kembali yaitu akan digunakan untuk bonus dan kompensasi dalam bentuk saham kepada karyawan atau manajer perusahaan. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai di pasar modalnya. Yang ketiga, memberikan sinyal pada pasar bahwa harga saham itu murah sehingga perusahaan mampu untuk membeli kembali. Yang keempat yaitu mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima yaitu dengan mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai dan mengambil alih yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang nilai saham. Nah, pembahasan pertama pada nilai saham yaitu nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Untuk menghitung nilai buku saham, kita perlu menghitung pula beberapa nilai yang berhubungan dengan buku suatu saham tersebut dengannya untuk perlu kita ketahui. Nilai-nilai ini adalah nilai nominal, agio saham, nilai modal disetor, laba ditahan, dan nilai buku. Nilai nominal dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Dan selanjutnya itu agio saham. Agio saham ini merupakan kepanjangan dari additional paid in capital atau in excess of per value. Merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Misalnya, nilai nominal saham biasa per lembar adalah 5.000 dan saham ini dijual sebesar 8.000 per lembar. Maka agio saham per lembar adalah sebesar 3.000. Agio saham ditampilkan di neraca dalam nilai totalnya yaitu agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijual. Yang selanjutnya itu nilai modal disetor. Nilai modal disetor paid in capital merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Jika seandainya perusahaan mengeluarkan dua kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, saham preferen disajikan terlebih dahulu diikuti oleh saham biasa di neraca untuk menunjukkan urutan haknya. Selanjutnya yaitu laba ditahan. Laba ditahan atau retainer earnings merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajian di neraca menambah total laba yang disetor.
Karena laba ditahan ini milik pemegang saham yang berupa keuntungan tidak dibagikan, maka nilai ini juga akan menambah ekuitas pemilik saham di neraca. Selanjutnya yaitu nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki suatu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah yang beredar, yaitu nilai buku per lembar sama dengan total ekuitas per jumlah saham beredar. Jika perusahaan mempunyai dua macam kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, maka perhitungan nilai buku per lembar untuk masing-masing kelas saham ini lebih rumit dibandingkan jika hanya mempunyai saham biasa saja. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua macam kelas saham. Untuk contoh perhitungannya kita akan membahasnya pada kelas online nantinya. Selanjutnya yaitu nilai pasar. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar di bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sri Rezeki. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai intrinsik, yaitu merupakan nilai sebenarnya dari saham yang diperdagangkan. Jadi bisa jadi sebenarnya harga saham yang ada di pasar saham atau nilai pasar itu tuh tidak mencerminkan nilai intrinsik ini. Nah, untuk menentukan besarnya nilai intrinsik, ada dua macam analisis yang banyak digunakan. Yang pertama adalah analisis teknis. Jadi untuk analisis ini biasanya menggunakan data pasar dari saham, kayak harga saham atau volume transaksi saham. Kemudian banyak digunakan oleh praktisi. Sementara cara satunya yaitu analisis fundamental, ini menggunakan data keuangan dari perusahaan, misalnya laba, kemudian dividen, penjualan, dan data lainnya. Nah, analisis ini lebih banyak digunakan oleh akademisi untuk menentukan harga saham. Untuk analisis fundamental, ini ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan nilai sekarang, dan yang satunya lagi adalah pendekatan PER atau Price Earning Ratio. Nah, untuk langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pendekatan nilai sekarang. Jadi pendekatan ini disebut juga dengan metode kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi dari nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Nah, kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah untuk menghitung nilai sekarangnya, itu sigma T sama dengan 1 sampai tak terhingga, arus kas per 1 ditambah K pangkat T. Nah, di mana di sini T itu adalah periode waktu ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga, dan K-nya itu diskon rate-nya atau suku bunga diskontonya. Nah, ini cara pertama, dia kan pakai arus kas. Tapi selain menggunakan arus kas, kita juga bisa menggunakan dividen untuk menghitung nilai intrinsik ini. Jadi ada yang namanya model diskonto dividen. Nah, ini rumusnya kalau kita lihat hampir sama kan dengan yang tadi. Bedanya adalah nanti di sini pembilangnya itu yang sebelumnya arus kas. Sebelumnya kan arus kas pembilangnya, sekarang pembilangnya menggunakan dividen atau dividen yang dibayarkan untuk periode ke T. Nah, terkait dengan dividen ini, besarnya nilai dividen yang dibayarkan tiap-tiap perusahaan itu kan beda-beda. Ada perusahaan yang bayarnya besarnya tidak teratur. Ada juga perusahaan yang nilainya sama terus dari waktu ke waktu. Nah, ada juga perusahaan yang bayarnya naik terus. Nah, itu macam-macam. Karena itu, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung nilai intrinsik dari berbagai jenis pembayaran dividen ini. Nah, langsung saja kita mulai ke pembayaran dividen yang tidak teratur. Bisa dilihat di sini adalah contoh pembayaran dividen satu perusahaan selama 5 periode. Ini kan angkanya dari periode 1 sampai 5 itu tidak beraturan. Jadi ada yang naik, kemudian ada yang turun, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nilai intrinsiknya kalau misalnya bunga diskontonya adalah konstan sebesar 50%? Nah, kita ambil rumus yang tadi, kemudian kita masukkan angkanya. Jadi ini yang pertama, untuk periode 1, itu kan dividennya 1000, jadi pembilangnya adalah 1000, kemudian dibagi 1, ditambah diskon rate-nya 0,2 atau 20%, kemudian pangkat 1, karena ini adalah periode pertama. Lalu, yang kedua, sama seperti tadi, masukkan angka dividennya 1500, dan pangkatnya pangkat 2, karena periode kedua. Kita masukkan sampai periode kelima,
baru kita hitung dan akan mendapat nilai Rp3.080,63. Ini adalah nilai intrinsik saham per lembarnya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya dividen konstan tidak bertumbuh. Jadi kadang-kadang perusahaan tuh nggak mau memotong dividen atau mengurangi dividennya karena bisa jadi dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Mereka mungkin mikir, kenapa nih perusahaannya tiba-tiba memotong dividen? Jangan-jangan mereka mengalami kesulitan likuiditas. Nah, karena itu biasanya yang paling umum, paling banyak ditemui itu perusahaan bayar dividennya konstan dari waktu ke waktu, sama terus. Ini untuk menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan itu keadaannya stabil. Nah, kalau misalnya perusahaannya bayar dividennya sama terus tiap periode, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, rumus yang tadi, tapi di sini dividennya sama terus. Karena itu bisa disederhanakan menjadi D per K. Langsung ke contoh soal, misalnya kebijakan dividen suatu perusahaan itu konstan sebesar 1.000 tiap tahun. Kalau misalnya bunga diskonto per tahunnya 20%, maka nilai intrinsiknya berapa? Nah, untuk tahu nilai intrinsik saham per lembarnya, tinggal kita bagikan dividen konstan, yaitu 1.000, kita bagi dengan 0,2 atau 20%. Maka dapat nilai Rp5.000 sebagai nilai intrinsik saham per lembar. Ini nilai sebenarnya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita membahas dividen yang nilainya konstan, tidak bertumbuh, tidak berubah, maka sekarang kita akan membahas dividen yang nilainya berubah, tapi berubahnya secara konstan, jadi pertumbuhannya konstan. Misalnya nih, pertumbuhannya itu adalah sebesar G, maka kalau misalnya periode pertama itu D dikali 1 ditambah G, artinya periode keduanya adalah D dikali 1 ditambah G pangkat 2, dan seterusnya. Nah, rumus ini dapat disederhanakan menjadi D dikali 1 ditambah G dibagi K dikurang G. Langsung supaya lebih mudah kita lihat contohnya, tahun ini emiten itu membayar dividen sebesar Rp1.000. Kemudian seorang investor mau punya return sebesar 20% per tahun dan berharap bahwa dividen ini dibayar dengan pertumbuhan sebesar 5% per tahunnya. Maka berapa nilai intrinsiknya? Nah, menggunakan rumus yang tadi, kita masukkan angka, kita masukkan data di atas, maka akan mendapat nilai intrinsik sebesar 7.000. Kemudian, kalau misalnya harga pasar saham per lembarnya 5.000, maka ini berarti nilai intrinsiknya itu lebih besar kan? Artinya under value, jadi lebih baik dibeli karena akan menguntungkan. Tapi kalau misalnya harga pasar per lembarnya 8.000, dia lebih mahal daripada nilai intrinsik, artinya over value, lebih baik nggak usah dibeli gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus yang tadi, kita bisa melihat hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsiknya dengan nilai dividen per lembar, tingkat bunga diskonto, dan pertumbuhan dividen. Jadi hubungannya apa? Yang pertama adalah hubungan antara harga saham seharusnya atau nilai intrinsik dengan dividen per lembar itu hubungannya positif. Maksudnya gini, makin besar dividen yang dibayar, berarti semakin besar harga dari saham. Kemudian, yang kedua, hubungan antara harga saham seharusnya dengan pertumbuhan dividen itu adalah positif. Jadi makin besar pertumbuhan dividen, maka makin besar juga harga dari sahamnya. Nah, yang terakhir, hubungan antara harga saham seharusnya dengan tingkat bunga diskonto adalah negatif. Jadi maksudnya, makin besar tingkat bunga diskonto, maka makin kecil harga saham intrinsik ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu soal lagi nih tentang pertumbuhan dividen yang konstan. Nah, di sini akan ada dua rumus. Jadi, contohnya dulu. Pertama-tama, pertumbuhan dari dividen sebesar 5% diperkirakan akan terjadi mulai tahun kelima. Sebelum tahun kelima, diperkirakan perusahaan akan membayar dividen dengan yang konstan sebesar Rp1.000 per tahun. Kalau tingkat pengembalian yang diinginkan itu adalah 20% per tahun, maka nilai intrinsik saham yang diperkirakan adalah, jadi kalau kita lihat di sini, itu ada dua jenis dividen. Yang pertama,
dividen konstan 1.000 selama 4 tahun, dan yang kedua adalah dividen yang pertumbuhannya yang konstan sebesar 5% dimulai dari tahun kelima. Nah, untuk itu berarti dalam menghitungnya kita perlu 2 rumus dong di sini. Yang pertama, kita pakai rumus nilai sekarang dari arus dividen konstan, dan yang kedua, kita cari nilai sekarang dari nilai intrinsik pertumbuhan dividen konstan. Atau bisa disederhanakan rumusnya menjadi seperti ini. Nah, dari angka yang ada, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita hitung dan akan mendapatkan nilai 5.964,50. Nah, nilai ini adalah nilai intrinsik saham dari yang dicari dari menggunakan 2 jenis dividen tadi. Selanjutnya, kalau sebelum-sebelumnya kita tuh sudah menghitung model diskonto dividen dengan menggunakan asumsi bahwa arus dividen itu sifatnya infinity atau sifatnya tidak terhingga. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kalau misalnya saham itu tidak dipertahankan. Jadi dividennya tidak terus didapat sampai tak terhingga. Karena kan pada kenyataannya ada investor yang lebih mementingkan capital gain dibandingkan dengan dividen. Nah, kalau misalnya seorang investor itu menjual sahamnya pada periode ke N, kita sebut saja PN, maka rumus nilai intrinsik saham itu tuh harus mempertimbangkan dari harga jual ini. Bisa kita lihat, nah rumusnya menjadi seperti ini. Sama seperti sebelum-sebelumnya sebenarnya, yang berbeda adalah di akhir ini, kita harus mencari juga nilai sekarang dari harga jual akhir sahamnya. Contoh, misalnya seorang investor itu memperkirakan bahwa perusahaan akan bayar dividen konstan selama 3 tahun. Dividen tiap lembar saham untuk tahun sekarang itu adalah 500. Namun, diperkirakan bahwa dividen ini nanti akan menurun pertumbuhannya. Sehingga setelah menerima dividen tahun ketiga, investor rencananya mau menjual saham tersebut dengan harga sebesar Rp12.000. Nah, harga saham yang ditawarkan sekarang adalah sebesar Rp5.000. Kemudian, kalau misalnya asumsi suku bunga diskonto itu konstan sebesar 20% per tahun, maka nilai intrinsiknya bisa dihitung sebagai berikut. Jadi, di sini sama seperti sebelumnya, kita cari dulu nilai sekarang dari dividennya dan ditambahkan dengan nilai sekarang dari penjualan sahamnya di akhir nanti. Nah, itu akhirnya akan mendapatkan nilai 7.997. Nah, tadi kan sebelumnya diketahui tuh bahwa harga saham sekarangnya Rp5.000. Harga saham sekarang Rp5.000. Kita menghitung sendiri, tahu nilai intrinsiknya 7.997. Berarti harga saham sekarang itu termasuk murah, karena 5.000 kan lebih rendah daripada 7.000. Artinya, investor lebih baik membeli saham ini, karena ini akan menguntungkan dia. Nah, satu contoh lagi. Jadi, sekarang contohnya adalah menggunakan dividen yang pembayarannya tidak teratur. Misalnya dalam 5 periode pembayaran dividen satu perusahaan adalah sebagai berikut, sama seperti soal yang sebelumnya. Jadi ada 1.000, 1.500, kemudian tidak bayar sama sekali, 750 dan Rp2.100. Kemudian tingkat bunga diskontonya itu konstan sebesar 20% tiap periode. Diperkirakan di akhir tahun kelima, investor dapat menjual saham ini sebesar Rp5.000. Nah, lalu bagaimana cara menghitung intrinsik sahamnya? Kita hitung satu-satu. Jadi, 5 periode pertama dicari dulu nilai sekarangnya, ditambahkan dengan nilai sekarang dari harga saham yang akan dijual, harga jual saham di masa depan nanti. Kemudian dapat nilai 5.090. Nah, 5.090 ini adalah nilai intrinsik dari saham ini. Oke, jadi tadi kita sudah membahas analisis nilai intrinsik menggunakan pendekatan nilai sekarang. Sekarang kita akan membahas menggunakan pendekatan PER.
atau price earning ratio. Jadi PER ini menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings atau terhadap pendapatan atau laba. Nah, misalnya harga pasar dari satu saham itu adalah 20.000. Laba bersih yang diperoleh perusahaan diperkirakan konstan dari tahun ke tahun itu sebesar 5.000 per lembar saham per tahun. Jadi PER-nya berapa? Ya tinggal kita bagikan. 20.000 dibagi 5.000 itu adalah 4. Nah, nilai PER 4 ini maksudnya adalah harga saham itu merupakan kelipatan dari 4 kali harga earnings perusahaan atau 4 kali laba perusahaan. Kemudian, misalnya earnings yang digunakan itu adalah laba tahunan dan semua laba dibagikan dalam bentuk dividen, maka lama investasi pembelian saham itu juga akan kembali selama 4 kali. Ini adalah maksud dari PER tadi, nilai PER. Lalu bagaimana cara menggunakan nilai ini untuk menghitung nilai intrinsik? Nah, langsung ke contoh saja. Laba bersih per lembar saham itu diestimasi untuk periode selanjutnya adalah sebesar 2.500. Harga pasar saham perusahaan ini itu 20.000. Kemudian investor memperkirakan kalau PER saham adalah 10. Lalu berapa nilai intrinsiknya? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu adalah P0 dibagi S1 dikali S1. Jadi kayak membalik rumus. Nah, P0 dibagi S1 itu kan adalah rumus PER tadi kan. Jadi kita masukkan 10. Kemudian S1 atau earnings-nya adalah 2.500. Tinggal dikalikan 10 dikali 2.500 mendapat nilai 25.000. Nilai 25.000 ini adalah nilai intrinsik dari sahamnya. Nah, tadi kan harga saham itu 20.000. Kemudian harga intrinsiknya 25.000. Berarti saham ini dijual dengan harga yang murah atau under value. Jadi sebaiknya investor membeli saham ini karena akan menguntungkan. Nah, selanjutnya rumus PER tadi itu bisa diderivasi dengan membaginya menggunakan dengan membagi kedua sisi persamaan dengan nilai S1 atau nilai earning. Jadi nanti dari derivasi itu akan didapatkan rumus P0 dibagi S1 atau PER sama dengan D1 dibagi S1 dibagi K dikurang 3. Nah, dari rumus ini itu bisa kita tahu apa? Kita bisa tahu faktor-faktor yang menentukan besarnya PER. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa PER di sini hubungannya positif dengan rasio pembayaran dividen terhadap earnings atau D1 bagi S1. Kemudian, PER ini berhubungan negatif dengan tingkat pengembalian yang diinginkan atau K, discount rate-nya. Nah, yang terakhir, PER berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan dividen atau G. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya, Mas Raja. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Semoga kita semua bisa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.